silakan masuk. Baik, Bu. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat? Sehat, Bu. Sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat bertemu sesuai dengan kesepakatan kita 2 hari yang lalu bahwa hari ini 1 Desember 2022 Ananda ingin bercerita tentang masalah yang sedang dihadapi ya. Nah, kita akan melaksanakan layanan konseling individu secara baik dan secara kooperatif pastinya. Nah, kemarin kita juga sudah sepakati bahwa Ananda ingin dipanggil dengan nama inisialnya aja. Nah, kemarin kita sepakati apa nama inisialnya? SR, Bu. SR ya. Nah, berarti Ibu akan memanggil dengan nama inisial yaitu SR. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa ya agar diberikan kelancaran, kemudahan, agar dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan Ibu pimpin ya. Nah, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai? Oke. Nah, SR hari ini juga melaksanakan ulangan sekolah kan, ujian sekolah ya. Ya, Bu. Nah, kira-kira ujiannya hari ini sulit nggak? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah lancar ya. Ada yang kira-kira membuat SR susah nggak ngerjain mata pelajarannya? Enggak, Bu. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Nah, di sini Ibu juga akan sedikit menjelaskan apa sih itu layanan konseling individu. Layanan konseling individu adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara tatap muka antara konselor dan konseli untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli ya pastinya, yaitu SR. Nah, adapun juga tujuannya untuk membantu konseli menstruktur kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya dan perasaan-perasaan yang dirasakan. Nah, di sini juga terdapat kontrak waktu yang akan kita laksanakan, yaitu 45 menit. Nah, di sini Ibu harapkan SR dapat menceritakan atau mengungkapkan permasalahan dengan baik ya, dengan sesuai dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh SR pastinya ya. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan beberapa asas yang harus SR ketahui, yaitu ada 5 asas. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, yang dimana asas kesukarelaan adalah SR mengikuti kegiatan hari ini pastinya tidak ada paksaan ya, dari Ibu maupun dari pihak lainnya ya, pihak orang lain. Yang kedua adalah asas kemandirian, yaitu dimana SR mengikuti kegiatan hari ini dapat berjalan secara mandiri dan mengenal dan menerima diri sendiri sesuai dengan lingkungannya, mampu mengambil keputusan serta mampu mengarahkan serta mewujudkan keinginan diri sendiri dengan baik ya. Yang ketiga adalah asas kenormatifan, yaitu di mana kegiatan kita hari ini dilaksanakan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di kegiatan kita hari ini. Yang keempat adalah asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini adalah SR dapat terbuka secara baik, secara alamiah yang dirasakan oleh SR ya pastinya. Nah, yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah di mana informasi atau data-data yang kita lakukan hari ini hanya diketahui oleh kita saja yang ada di sini. Jadi orang lain itu tidak perlu tahu. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sudah paham ya? Paham, Bu. Oke. Hari ini SR siap untuk mengikuti
kegiatan konseling individu hari ini? Siap? Siap, Bu. Oke, siap ya? Siap. Oke, seperti 2 hari yang lalu SR mau chat ibu, WA ibu bahwa SR ingin menceritakan atau mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami. Nah, apa namanya? Ibu kan sudah beberapa mendengar dari beberapa guru, dari teman-teman di kelas, nah tentang permasalahan yang dihadapi oleh SR. Namun ibu ingin tahu seperti apa sih yang sebenarnya terjadi, seperti apa yang sebenarnya yang dialami oleh SR. Boleh diceritakan SR? Gimana ya, Bu? Awalnya tuh kemarin pada hari Senin, Bu. Ada mapel SI. Nah, saya berpikir bahwa guru yang mengajar mapel SI tersebut itu tidak masuk. Jadi saya tidak berinisiatif untuk memanggil beliau di kantor. Nah, jadi kami menunggulah di kelas untuk melihat siapa yang akan menggantikannya. Nah, beberapa menit kemudian, sekitar 5 menit, itu adalah seorang guru yang datang ke kelas kami, Bu. Nah, saya berpikir beliau adalah salah memasuki kelas karena menurut saya beliau itu adalah guru pada mapel BI. Nah, ketika ternyata beliau yang menggantikan, saya agak kaget, Bu. Kenapa guru tersebut menggantikan mata pelajaran SI, sedangkan beliau adalah guru bidang di BI. Nah, ketika beliau memaparkan materi kepada kami, saya tidak terlalu menghiraukan, saya tidak terlalu memperhatikan. Jadi seolah-olah ketika beliau bertanya, saya hanya cukup diam dan mendengarkan. Bahkan ketika beliau sudah keluar, Bu, saya sempat bertanya ke kelas. Saya dengan penuh emosinya mengungkapkan bahwa emangnya bisa ya kalau misalnya guru SI itu ngajar di BI, padahal maaf, Bu, guru BI ngajar di SI, padahal kan itu sebuah bidang pelajaran yang sangat berlainan itu, Bu. Nah, ketika saya meluapkan emosi itu, ternyata nggak sengaja guru tersebut mendengar apa yang saya katakan. Jadi saya merasa biasa saja sebenarnya, Bu, karena di situ saya meluapkan emosi karena kekesalan tersebut, Bu. Jadi gitu awal masalah dari permasalahan yang saya dapatkan. Oke, berarti ternyata permasalahan dari awalnya adalah guru tersebut menggantikan guru yang seharusnya mengajar di kelas kamu, yaitu guru SI. Nah, di situ kamu kan merasakan bahwa emosi kamu meledak-ledak. Nah, kenapa kamu bisa sampai merasakan emosi itu sampai bisa meledak dan kamu berperilaku seperti itu, mengatakan bahwa apa guru BI itu bisa mengajar guru pembelajaran tentang SI? Kenapa? Kenapa kamu sampai bisa emosi? Saya emosi, Bu, karena guru tersebut bukan mengajar pada bidangnya. Nah, saya ada timbul rasa tidak nyaman dan keraguan pada diri saya, Bu. Apakah bisa ibu itu memberikan materi semaksimal mungkin kepada kami, dan apakah bisa kami dengan maksimal juga untuk menerimanya, sedangkan apa yang beliau sampaikan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan bidang yang beliau punya gitu, Bu. Itu yang membuat saya sangat emosi. Jadi kamu merasa tidak nyaman ya, merasa ragu bahwa apa bisa guru itu mengajarkan pembelajaran itu dengan baik sehingga kamu SR dan teman-temannya bisa mendapatkan ilmunya atau bisa diserap oleh kalian dengan baik ya pembelajarannya. Ada dari guru mapelnya, apakah ada yang dilakukan lagi dari guru mapel? Setelah saya melakukan hal tersebut, ternyata saya mendapat panggilan, Bu, dari ibu tersebut, di mana sebenarnya tujuan beliau baik, Bu, menasihati saya. Namun sedikit ada penekanan emosi ketika beliau mengatakan bahwa saya memiliki sikap sopan santun yang rendah. Dan itulah yang membuat saya menjadi sangat berpikir bahwa saya telah melakukan kesalahan tersebut dan benar-benar menyinggung guru tersebut. Dan saya menyadari bahwa memang saya melakukan kesalahan. Gitu. Ya, berarti kamu sudah ada progres dari guru mapel, yaitu dipanggil, diberikan nasihat, dan beliau juga mengatakan bahwa SR sikap sopan santunnya kurang, sehingga beliau juga memberikan respon yang mungkin emosinya yang sedikit meledak-ledak ya sama SR pastinya. Nah, seharusnya apa yang harus dilakukan oleh SR ketika guru tersebut meledak-ledak dan dampak negatif dan yang terjadi dalam diri SR itu apa?
Saya harus meminta maaf pada beliau Bu, yang pastinya karena saya telah melakukan kesalahan tersebut. Dan kemarin ketika saya telah dipanggil, saya juga sudah sempat meminta maaf pada beliau dan mengatakan bahwa saya sangat menyesal untuk melakukan hal tersebut. Itu Bu. Nah, tadi berarti kamu sudah meminta maaf, kamu menyadari bahwa apa yang kamu lakukan adalah kurang baik ya. Nah, tadi Ibu juga menanyakan bahwa apa dampak negatif yang terjadi dalam diri SR ketika terjadi permasalahan ini? Dampaknya cukup besar Bu bagi saya, karena yang pertama saya sedikit dikucilkan di kelas karena mungkin menurut menurut mereka saya tuh merupakan biang masalah dari permasalahan antara guru dan kelas kami tersebut Bu. Yang kedua, ketika guru tersebut mengajar pada kelas kami itu tidak seinteraktif pada pertemuan selanjutnya gitu Bu. Jadi itu kayak cuma mengajar biasa, ketika sudah habis jam pelajaran keluar, udah gitu aja kan Bu. Terus yang ketiga, ketika saya melewati di koridor kantor, koridor kelas, itu tatapan guru kepada guru-guru lain Bu, maksud saya kepada saya itu sedikit membuat saya tidak nyaman karena mereka sudah tahu informasi atau berita yang sedang dipermasalahkan sekarang itu. Oke, pasti dampaknya sangat besar ya buat SR. Dampaknya yang pertama pasti SR merasakan bahwa SR dikucilkan karena dampak masalah ini berimbas ke teman-teman di kelas karena gurunya juga tidak interaktif, tidak seperti biasa mengajar. Nah, yang perlu kamu ketahui adalah SR bahwa sarjana pendidikan itu bisa mengampu mata pelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah pastinya, dan juga beliau menerimanya bukan serta-merta saja langsung memberikan pembelajaran kepada SR atau teman-teman di kelas. Nah, seperti SR ketika belajar pasti menemukan mata pelajaran atau materi-materi yang SR temukan hal-hal yang baru, sehingga SR pasti mencari pembelajaran itu di internet, bisa dari buku, atau bertanya dengan gurunya. Begitu juga guru mapel tersebut, pastinya guru tersebut sudah mempersiapkan diri bahwa dengan tugas yang diberikan dia pasti akan mencari materi atau mencari pembahasan yang sesuai yang harus diberikan kepada kalian di kelas. Itu pasti harus nyari di internet, buku, atau bertanya atau mencari informasi dari guru yang memang berkompeten, guru yang menguasai pada bidang tersebut. Nah, di sini menurut SR sendiri yang seharusnya akan ibu itu bilang nih kalau sikap SR itu kurang, sopan santunnya kurang, karakter dalam dirinya kurang. Nah, menurut SR bagaimana sih sikap sopan santun yang baik yang harus dilakukan oleh sebagai siswa yang baik itu seperti apa? Saya harus lebih menghargai seorang guru, apalagi ketika beliau ada di dalam kelas, karena apapun yang disampaikan, apapun yang diajarkan pasti adalah yang terbaik untuk saya khususnya Bu. Ya, untuk selanjutnya itu sikap sopan santun ketika bertemu guru mungkin atau di luar kelas atau di gerbang sekolah, itu menerapkan seperti senyum, salam, bahkan kalau bisa bersalaman. Oke, berarti menurut SR bahwa sikap yang baik, karakter yang baik yang harus dilakukan dalam diri SR adalah sebagai siswa yang baik adalah harus menghargai yang orang yang lebih tua, terutama guru di sekolah, terus mungkin warga sekolah, mungkin satpam kita yang juga ada di depan sekolah, dan teman-teman yang di kelas juga ya. Dan pastinya kalau bertemu guru itu harus bisa senyum, sapa, atau bersaliman, karena sama kayak SR berangkat sekolah nih dari rumah ya, pasti SR kan dari rumah berpamitan dengan orang tua, bersalaman dengan orang tua. Di situ juga ada doa dari orang tua ketika SR berangkat ke sekolah. Begitu juga di sekolah ketika SR bertemu dengan guru atau siapapun yang lebih tua di sekolah, ketika SR bersaliman, di situ juga terselip doa dari guru-guru untuk kecerdasan, untuk ilmu, untuk masa depan yang baik untuk setiap siswanya pastinya terhadap
perilaku dan segala hal macamnya. Begitu juga terhadap SR pastinya. Ketika SR bersalaman dengan guru, menghargai guru, di situ juga ada terselip doa, untayan, harapan dari guru-guru di SMA ini untuk siswanya. Oke, di sini Ibu akan memberikan poster kepada SR yang dimana SR melihat dan meresapi apa yang SR lihat ya pastinya. Dan di sini juga boleh nanti SR ungkapkan apa yang SR dapatkan dari poster yang Ibu berikan. Silakan dilihat. Di sekolah juga ternyata sudah menerapkan 5S Bu. Ternyata ya, ada salam, sopan, santun, senyum, dan sapa. Dimana ketika bertemu guru atau teman kita harus menerapkan 5S tersebut. Terus di sini saya juga tahu bahwa sopan santun itu sangat salah satu contoh perilaku yang baik, dimana contohnya menggunakan kata atau kalimat yang sopan. Terus di sini juga dijelaskan bahwa mendengarkan saat teman dan guru berbicara, terus perlakukan teman dengan baik, dan lain-lain. Dan saya tahu bahwa sopan santun itu ternyata memang perilaku yang sangat penting. Nah, berarti SR sudah mendapatkan mendapatkan hasilnya bahwa sikap sopan santun di sekolah itu harus bisa menghargai orang lebih tua, terus bersikap dengan ramah, sopan, menghargai setiap pendapat, setiap pembelajaran yang diberikan oleh dewan guru pastinya. Karena di sekolah kita juga sudah menerapkan 5S dan pastinya setiap hari pun SR juga melakukan hal itu, walaupun ini terjadi pada guru mapel yang tertentu yang mengajarkan, yang seharusnya mengajarkan pembelajaran BI, ternyata dia juga mengajarkan pembelajaran SI. Nah, di sini kesimpulan apa yang bisa didapatkan dari kegiatan kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan, yang pertama Bu, saya jadi mengerti bahwa seorang guru itu meskipun dia hanya mempelajari satu bidang, tapi pada dasarnya beliau tuh juga menguasai semua bidang. Itu Bu yang pertama. Yang kedua, saya jadi lebih tahu bahwa penting, bahkan sangat pentingnya sopan santun, sehingga harus dimiliki oleh setiap orang, setiap siswa khususnya di sekolah, baik terhadap guru, teman, dan lain sebagainya. Oke, berarti kesimpulannya adalah karakter diri itu sangatlah penting ya. Itu untuk siswa di sekolah, sopan santun juga itu sangat penting karena itu akan mencerminkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan adalah sebagai cerminan bahwa SR ini orangnya sopan, baik, dan lain halnya lain ya karakternya. Oke, di sini ternyata kita sudah nggak kerasa sudah hampir 45 menit ya kita melakukan konseling individu ini. Nah, namun sebelum Ibu akhiri atau Ibu tutup, silakan SR apa ada yang ingin disampaikan atau manfaat, kesan, atau apa yang dirasakan selama mengikuti layanan konseling individu ini. Silakan SR. Yang saya rasakan Bu, pertama saya menjadi merasa untuk kedepannya saya bisa memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi, terutama ketika bertemu dengan guru, dimana saya harus menyapa, menghargai guru. Nah, untuk kesannya saya menjadi sangat lega Bu dengan saya bercerita dengan Ibu bagaimana dan apa yang saya rasakan atau permasalahan yang saya alami sekarang. Oke, berarti manfaat yang menurut SR adalah itu akan bisa membantu SR untuk memperbaiki karakter diri dalam bersikap sopan santun terhadap guru maupun warga sekolah maupun teman-teman di sekolah, menghargai guru di kelas, dan itu ya yang dirasakan dan manfaat yang didapatkan oleh SR. Nah, di sini juga Ibu akan memberikan lembar komitmen yang berupa kontrak tingkah laku yang akan SR isi dan kerjakan. Di sini juga merupakan di mana di situ adalah berisi usaha SR untuk memperbaiki tingkah laku, sikap,
dalam bersikap sopan santun di kelas maupun di lingkungan sekolah ya. Di sini juga ibu akan memberikan waktu selama 30 hari atau 1 bulan untuk SR bisa melakukan atau melaksanakan memperbaiki diri di sekolah dengan cara yang melakukan apa yang ingin SR lakukan ya, untuk memperbaiki rasa atau sikap sopan perilaku sopan santun di sekolah. Nah, di sini ibu akan membagikan kontrak tingkah laku. Di sini juga ada komitmennya, silakan diisi, nanti boleh diberikan kepada ibu. Nah, di sini juga ibu akan memberikan laisek, yang dimana laisek adalah layanan segera yang harus SR kerjakan saat ini, dan ibu kasih waktu selama 3 menit. Di sini juga nanti ada layanan jangka pendek atau lay Japan. Di sini juga ada lay Jepang atau layanan jangka panjang. Namun nanti akan ibu berikan menyusul dan dilakukan setelah kita melakukan konseling individu ini mungkin 1 minggu atau 2 minggu kemudian ibu berikan ya kepada SR. Nah, ini silahkan diisi dulu, nanti dikerjakan, berikan lagi kepada ibu. Sudah? Oke. Boleh. Oke, nah di sini ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada SR. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat, dapat berkesan, dapat menjadi pembelajaran bahwa rasa sikap sopan santun, karakter diri yang baik di sekolah itu sangat penting. Menghargai sesama guru, menghargai warga di sekolah, menghargai teman-teman di kelas. Nah, itu sangatlah penting ya bagi setiap siswa di SMA ini pastinya. Nah, di sini juga nanti ya akan kita sepakati waktu lanjutan untuk konseling individu ini. Seperti yang saya bilang bahwa ibu akan memberikan waktu 30 hari atau 1 bulan untuk SR melakukan kontrak tingkah laku tersebut. Nah, mungkin itu berarti dari tanggal 1 Desember ini sampai tanggal 30 Desember ya. Nah, dan kita akan lanjutkan lagi di waktu yang akan datang yang kita sepakati, dan kemungkinan itu sudah masuk tahun 2022 karena ini sudah tahun 2023, maaf 2023 yang karena ini sudah tahun 2022 ya. Nah, itu nanti seperti itu ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya, begitupun juga SR sendiri ya. Nah, itu. Oke, berdoa dimulai. Selesai? Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.